Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita mau bahas dunia perjinan dan persetanan. Dunia goib. Dunia goib lah. Nah, kenapa sih kita pengen ngangkat masalah ini? Karena akhir-akhir ini kalau kita lihat di trending YouTube ya, itu kebanyakan bahas soal pergi ke tempat-tempat menelusuri tempat-tempat yang dikira serem atau mistis, terus sengaja mencari-cari sesosok jin atau setan gitu. Video-video kayak gini nih yang lagi banyak trending nih di YouTube gitu kan, dan banyak banget nih mulai bermunculan youtuber yang mulai mengangkat tema-tema mistis kayak gini. Nah, makin lama makin banyak dan cukup menarik banyak penonton juga gitu. Bahkan 1 tahun lalu kita pernah nonton video orang yang coba mencari kuntilanak gitu malam-malam, terus dia nyoba mukul kuntilanaknya malah ketawa. Nah, itu sampai 2 juta views, coba bayangin. Kami rasa kita perlu membahas ini walaupun ilmu kami terbatas, tapi kita lumayan tahulah sedikit-sedikit ilmunya, bagaimana sih pandangan Islam soal dunia goib ini. Dunia goib. Oh ya, sebenarnya ada beberapa sih, bukan beberapa yang saya tahu. Yang pertama itu yang Al-A'raf ayat 27, di situ kan ada artinya ya. Kalau artinya itu, wahai anak cucu Adam, janganlah dan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya. Nah, kalau aku sih mulai dari pertanyaan sederhana dulu ya. Nah, sebenarnya jin atau setan tuh bisa menampakkan diri nggak sih? Kalau dilihat dari sini kan udah jelas, sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu itu berarti manusia. Berarti sesungguhnya kaum jin itu bisa melihat kita dari suatu tempat yang kita tidak bisa melihat mereka, dari suatu tempat yang benar-benar kita nggak bisa melihat mereka, ya berarti kita sendiri nggak bisa ngelihat mereka. Tapi kenapa kok ada banyak banget tuh tayangan-tayangan sekarang tuh kan, tiba-tiba bisa ngelihat pocong gitu. Ya macem-macem sih. Apakah dia bisa ada kemungkinan jin itu menampakkan diri mereka di mana itu udah di luar kodratnya kan, kata Ustadz Adi Hidayat kan? Kalau jin menampakkan diri sebenarnya ada sejarahnya juga, bukan ada sejarahnya, mungkin maksudnya adalah ada bukti dari zaman Rasul bahwa jin itu memang bisa melakukan hal itu. Contohnya waktu ini hadisnya Abu Hurairah yang dia bilang ketemu sama orang tua yang ngakunya miskin yang mau ngambil harta zakat. Jadi pada waktu itu kalau nggak salah Abu Hurairah itu ditugaskan sama Nabi untuk menjaga harta zakat ini. Nah, tiba-tiba ada seorang tua. Nah, orang tua ini ternyata sebenarnya jin atau setan yang menyerupai manusia yang pengen nyolong zakat itu. Nah, di hari pertama dan kedua kalau nggak salah orang tua ini bilang ke Abu Hurairah bahwa dia tuh miskin dan segala macam. Pas hari ketiga, karena Abu Hurairah nggak percaya lagi, akhirnya dia tuh nyebutin sesuatu hal kayak misalkan dia tahu kayak misal zikir. Dia kayak ngajarin Abu Hurairah, padahal setelah hari ketiga itu sebenarnya Abu Hurairah belum tahu tuh sebenarnya itu jin kan. Terus dia datang ke Nabi, dia nanya, Nabi itu berpesan ke Abu Hurairah paginya setelah 3 malam itu, dan bilang, Abu Hurairah, apa yang terjadi di malam sebelumnya? Nah, Abu Hurairah cerita, ya Nabi, sebenarnya aku bertemu dengan orang tua. Nah, orang tua ini dia bilang dia miskin dan bla 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 lah. Akhirnya Abu Hurairah katanya iba. Nah, iba akhirnya ya dia melepaskan aja gitu, mesti harta zakatnya itu. Setelah itu Abu Hurairah juga cerita tentang yang zikir-zikir yang diajarin sama orang tua itu kan. Terus Nabi bilang, itu adalah setan. Zikir-zikir yang diajarkan oleh dia itu betul, tapi omongan-omongan yang dia bilang adalah dia orang miskin dan segala macam adalah bohong. Jadi intinya adalah si setan itu kebanyakan itu isinya bohong semua. Walaupun dia tahu sebenarnya kadang-kadang
kayak zikir dan segala macam sebenarnya kita pelajarin gitu, mereka tahu. Jadi biasanya itu ada juga nih setan juga bisa berbentuk ini binatang. Iya, iya. Binatang. Itu tujuannya apa sih kayak gitu tuh sebenarnya jin itu menyerupai binatang? Kalau manusia kan mungkin ya menggoda manusia, kalau menyerupai binatang buat apa ya? Ya Allah alam ya, nggak tahu juga intinya adalah ketika kalau yang hadis yang pernah saya dengar atau saya lihat dan saya baca, jadi ada tipe ular yang kalau misalkan ada di dalam rumah itu kita nggak boleh langsung ngebunuh. Jadi kalau dalam jangka waktu 3 hari ular ini kita usir, dia nggak mau keluar, baru kita bunuh. Tapi kalau misalkan ular ini kita suruh keluar, itu dia mau, ya sudah. Alasannya apa Pak? Jangan langsung dibunuh. Ya mungkin itu jin, soalnya kan jin juga ada yang ada yang muslim, ada yang enggak juga. Nah, jadi jangan sembarangan ngebunuh, maksudnya seperti itu. Nah, saya tuh yang paling gede Pak cerita ini Pak. Jadi ada satu YouTuber nih yang dia kebetulan baru berjilbab nih ya Pak, kita harus sebutin namanya. Dia itu konten YouTube-nya itu seputar apa sih namanya, menelusuri daerah, terus mengeluarkan dan memasukkan jin ke dalam sosok tubuh manusia, terus ngobrol gitu dengan asiknya. Dan si manusia ini pun juga ngobrolnya asik gitu, jadi kayak tahu cerita-cerita zaman dahulu, sejarah-sejarah dulu, terus jadi bahan lucu-lucuan lah di kontennya gitu. Dan semudah itu mereka memasukkan ruh jin ke dalam manusia, terus ngobrol, terus dikeluarin lagi gitu, terus dijadikan konten. Sedih banget, dan itu sesama saudara muslim lagi. Itu sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Nah sebenarnya kayak gitu bisa nggak sih, possible nggak dilakuin? Terus kalaupun possible, dampaknya tuh apa ya? Tahu nggak Pak? Nggak tahu lah kalau kayak gitu. Ya mungkin ada kali, cuman kita nggak tahu caranya gimana. Kalau kajian soal adi hidayah itu Pak, yang misalnya kita tuh bisa sebenarnya bekerja sama jin, tapi kebanyakan dampak buruknya, dan itu termasuk syirik. Coba dibahas Pak. Ini dari sumber muslim.or.id. Di sini ada yang nanya, ini fatwa al-Lajnah ad-Daimah lil Buhut wal Ifta. Yang nanya itu gini, sebagian orang menggunakan jin untuk penyembuhan penyakit, ataupun intinya kayak bekerja sama dengan jin lah ya untuk tujuan tertentu. Bagaimana pandangan syariat terhadap hal ini? Apakah halal atau haram? Nah, jawabannya adalah tidak boleh seorang muslim meminta bantuan jin untuk tujuan apapun. Nah, dari hal ini kita bisa lihat bahwa karena mereka tidak akan memberi bantuan kecuali manusia menaati para jin dalam berbuat maksiat kepada Allah. Nah, biasanya yang kayak gitu tuh pasti ada mantra pertama, terus pasti ada intinya yang berjauhan dari syariat lah, kayak misal susah sholat, ketika sholat tuh nggak nyaman dan segala macam. Itu sih ciri-ciri. Terus kalau misalkan syaratnya tuh aneh-aneh seperti darah, terus bangkai, minta ayam yang warna hitam lah dan segala macam. Nah, itu salah satu hal yang dilarang juga kan sebenarnya dalam Islam. Nah, di sini juga dijelasin di dalam surat Jin ayat 6 yang artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya sama kayak yang sebelumnya, jadi jin-jin itu sebenarnya kebanyakan bohong, walaupun mereka tuh punya bukan punya sih, jadi Allah masih masih memberikan mereka kesempatan kayak gitu untuk bisa mendengar hal-hal yang ada di langit. Maksudnya itu ada di hadis lah. Nah, ketika itu kalau misalkan malaikat melihat, itu biasanya dipanah sama panah api. Nah, terus juga ada surat Shad ayat 55. Jadi kalau bekerja sama jin itu kayak perbuatan syirik juga ya, dan salah satu dosa besar yang gak diampuni sama Allah yang ya. Iya, itu termasuk syirik juga kan, dan itu ya rugi banget lah. Terus kalau misalnya gimana nih caranya
menimbulkan keberanian kan. Jadi orang-orang tuh ngelihat setan tuh misalnya di tempat-tempat gelap, ngelewatin tempat-tempat gelap tuh bukan takut ada maling, malah takut ada setan, ada jin yang gangguin tiba-tiba muncul. Nah gimana memunculkan keberanian bahwa jin itu sebenarnya dan setan itu adalah makhluk yang lebih rendah daripada kita. Kita ini diciptakan lebih sempurna dari mereka. Gimana tuh yang cara menimbulkan keberanian itu dan menimbulkan rasa tauhid lah yang lebih gitu kepada Allah. Kalau menurut aku sih sebenarnya itu yang paling utama adalah Al-Quran kan. Intinya kayak iman itu kalau kamu misalkan baca Quran dan kamu cuman sekedar membaca tanpa mengimani, itu kayak buku novel yang kamu buka terus kamu baca dan udah selesai kayak gitu kan. Nah kan ini beda nih. Bedanya kenapa? Kamu coba bayangin Tuhan kamu itu berbicara secara langsung ke kamu melalui Al-Quran, dan dia berfirman bahwa hal ini itu nggak akan terjadi. Kalau nggak akan terjadi, otomatis dalam diri ini kalau misalkan punya iman itu nggak akan percaya dengan hal-hal lain selain hal itu. Dalam artian contoh untuk surat Al-A'raf ayat 27 tadi, setan itu bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak ketahui sama sekali, yang mana kita tuh nggak bisa melihat mereka kayak gitu. Ya otomatis sebagai orang yang beriman harusnya idealnya kita percaya sama hal itu. Nah mungkin orang-orang yang bekerja sama dan lain sebagainya punya masalah di kehidupan di dunianya, mungkin dari orang tuanya, dari kakek buyutnya, atau dari teman-temannya mereka. Kalau menurut aku sih lebih ke sana dulu sih untuk yang utamanya. Jadi menambah mengimani yang ada di dalam Al-Quran gitu ya. Iya, dan juga yang ada di keterangan-keterangan di hadis-hadis Nabi. Nah itu udah jelas, walaupun sebenarnya setan itu dijelaskan ada sebenarnya. Dan itu juga waktu zaman Nabi tuh, jadi setan tuh pernah nyamar jadi wujud manusia. Dia ngakunya dari Syam, terus gabung kayak diskusi sama orang-orang Quraisy. Nah ini sempat diceritain sama Ustadz Khalid juga, dan dia bilang si setan itu juga nggak bisa mikir sesuatu hal yang difikirkan oleh manusia kayak gitu. Malah si setan itu pada saat diskusi itu kalau nggak salah ada Abu Jahal dan teman-temannya, dan Abu Jahal tuh menggagas satu ide yang nggak bisa setan pikirin, dan setan itu bilang, nah itu ide bagus dan segala macam. Berarti menunjukkan bahwa si setan itu juga bodoh-bodoh juga intinya gitu. Oke. Dan kalau menurutku hal itu nggak usah dipercaya, toh soalnya apa yang mereka bicarakan itu sebagian besar bohong semua. Sebenarnya itu sudah ada ilmunya, sudah ada syariatnya, tinggal kita aplikasiin aja. Kayak misal emang kita ruqyah tapi ruqyahnya syar'i. Syar'i itu kayak apa yang gunain. Nah itu mungkin yang ketiga ya, gimana kalau orang-orang yang sudah terlanjur terpengaruh jin gitu, atau udah terlanjur bekerja sama dengan jin gitu, atau mungkin dia nggak sadar karena itu datang dari keluarga-keluarga sebelumnya gitu, yang tiba-tiba dia juga kena, karena kan jin itu sifatnya dia harus ada orang yang dijadikan penerus lah kayak gitu. Nah gimana kalau sudah kejadian kayak gitu, apakah ruqyah kah atau harus ke ustadz kah atau gimana tuh? Yang paling kalau menurutku sih yang paling yang pernah aku dengar itu yang paling penting adalah diri kita sendiri sih pertama. Kenapa diri kita sendiri? Karena kita kalau misalkan sudah yakin, nah gimana caranya tuh supaya kita yakin kalau misalnya si setan ini cuma makhluk lemah kayak gitu. Mau nggak mau pertama kita harus belajar syariat. Jadi kita belajar lagi sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi, yang diajarkan sahabat, baca lagi Al-Quran. Gimana nih obatnya gitu kan? Kita udah ngerasain hal, kita tahu nih misalkan, wah tiap hari kita ngeliatin hal-hal yang nggak bisa dilihat sama orang-orang biasa. Kita ngeliatin hal ya begitulah pokoknya, yang katanya ada makhluk nggak kelihatan tiba-tiba muncul, sampingnya ada apa dan segala macam, yang matanya tuh udah bercampur gitu. Padahal
itu cuma efek dari jinnya aja. Kalau misalnya jinnya udah nggak ada dan dia udah bersih juga, sebenarnya dia nggak akan bisa ngeliat lagi. Ini loh, ketika kamu kena hal itu, kamu kan nggak tiba-tiba langsung ke ruqyah. Rata-rata orang pasti nanyanya ke dukun dulu, ya nggak sih? Secara awam kan kayak gitu. Berarti Karena tahap Karena pertamanya apa intinya Pak ruqyah? tahap pertama adalah kita belajar, cari tahu menurut Islam itu pengobatan yang kayak gini seperti apa. Bapak tahu nggak? Ya itu tadi salah satunya ruqyah, Iya, ruqyah diri sendiri gitu. Nah kebanyakan kalau yang kayak gitu tuh perempuan. Kenapa perempuan? Soalnya ya ada ini juga ya, masa-masa libur tuh maksudnya menstruasi dan segala macam. Nah itu lebih rentan dan emosinya juga lebih rentan. Kadang merasa ya pokoknya lebay lah intinya. Beda ya diciptakannya laki-laki atau perempuan. Akhirnya kadang ngawang-ngawang dan segala macam. Dan kadang-kadang juga bukan cuma itu, mereka juga bisa masuk ketika si perempuan itu tuh lagi bermasalah. Contoh kayak misal broken home kayak gitu, dia ngerasa kayak misal ini kenapa sih kayaknya di rumah gua tuh gini-gini banget dan segala macam. Kan biasanya kalau perempuan kan dipikirinnya sampai dalam-dalam tuh, sampai sesekan, sampai nangis. Nah itu mereka bisa masuk dan bisa mempengaruhi hati manusia itu. Dan kemarin sempat ngeliat di salah satu YouTube channel. Iya mungkin kasih tauin kali Pak, biasanya bisa pelajarin atau ngelihat teknik ruqyah dan kasus-kasus ruqyah itu di ustadznya siapa atau channel mana gitu. Iya, yang pertama itu bisa di Hazanah Trans 7. Nah, di salah satu ustadznya itu yang saya senang ialah Ustadz Muhammad Faizar. Nah itu kalian bisa lihat di YouTube channelnya Muhammad Faizar Official. Nah di sana tuh banyak ngebahas hal-hal yang lagi rame di YouTube dan di sekitar kita lah. Kayak misal tadi kan sempet dijelasin sama Ziza juga kan, untuk kayak kok bisa sih live YouTube terus megang panci, terus lagi live YouTube terus tiba-tiba muncul kuntilanak dipukul pakai panci, dan kuntilanaknya itu juga cuman ketawa. Pokoknya aneh lah. Nah itu juga dibahas juga di sana. Salah satu metode mereka sih, merekanya itu ya manusia kitanya ini gimana caranya supaya menarik perhatian penonton gitu. Dan memang nggak semuanya palsu sih, ada beberapa hal juga katanya yang kadang-kadang itu juga asli dan itu jarang banget. Intinya itu semua bisa dimanipulasi. Oke deh, paling segitu aja ya pembahasan kita ya. Jadi kesimpulannya nggak perlu takut karena udah jelas-jelas kita ini adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna tuh di antara semua yang diciptakan sama Allah. Nah, terus gimana cara kiat-kiatnya? Ya mungkin bisa rutin baca. Kalau misalnya di rumah, pindah ke rumah baru nih, atau kita berada di lingkungan baru, coba dibaca Al-Baqarah. Karena jin sama setan tuh katanya takut banget tuh kalau kita udah baca Al-Baqarah dan bakal pergi meninggalkan rumah itu. Mungkin hadisnya udah banyak sering dengar, dan nanti kita cantumin juga deh di sini. Ya, terus juga mungkin sebelum tidur juga coba rutinkan baca 3 surah terakhir di Al-Quran ya. Biar kita tuh nggak mimpinya macam-macam, ya nggak sih? Ya pokoknya baca doa sih sebenarnya, intinya ya bismillah. Kayak kita misalkan makan aja, kalau misalkan kita baca bismillah, setan nggak berani ikut makan ya. Kalau misalkan kita lupa terus bismillah fi awalihi wa akhirihi, apa yang dimakan sama setan dimutihkan lagi. Ya gitulah, sebenarnya panduannya itu juga udah banyak jelas ya, dijelasin di Al-Quran, di hadis. Kalau misalnya kalian masih ragu, bisa dicari lagi kajiannya satu lain. Kita ini coba mengangkat aja lah topik-topik yang lagi ramai dan sangat menyayangkan banyak banget yang nonton gitu. Itu aja sih paling. Udah ya. Assalamualaikum. Dadah. Kita bikin thumbnail yang kayak pusing itu nanti. Pusing.